Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Budillah akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis kelas 2 dengan judul Menghindari Pergaulan Bebas dan Perbuatan Keji. Pergaulan bebas bisa dikatakan sebagai pergaulan tanpa ikatan atau bisa disebut dengan zina. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai perbuatan zina yaitu disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 32. Sebagaimana yang ada dalam tayangan berikut. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwasannya berisi tentang larangan mendekati perbuatan zina. Karena perbuatan zina termasuk perbuatan keji dan buruk. Zina bisa dikategorikan sebagai dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Mendekati perbuatan zina dilarang, apalagi melakukannya. Hal ini mengandung makna bahwasannya zina itu bisa mengakibatkan hal-hal buruk. Salah satunya yaitu zina dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, baik secara fisik maupun mentalnya. Perbuatan zina yang lebih jauh lagi dapat menyebabkan rancunya nasab atau keturunan dari si pelaku zina. Zina merupakan dosa besar yang mana pelakunya akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina yaitu disebutkan dalam surah An-Nur ayat 2 sebagaimana yang ada dalam slide. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi jelas ya dalam ayat ini bahwa bagi seorang pelaku pezina, entah itu pezina perempuan maupun pezina laki-laki, maka hukumannya adalah dengan didera masing-masing dari mereka sebanyak 100 kali. Dan ketika kita melakukan itu, jangan sampai kita mempunyai rasa belas kasihan dalam menegakkan hukum Allah. Dan ketika pelaksanaan dari hukuman tersebut hendaknya disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Zina sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada yang namanya zina muhson. Zina muhson ini adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan hukumannya adalah dengan dirajam. Sedangkan zina yang kedua yaitu dinamakan dengan zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukumannya yaitu dengan didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi jelas ya bagi pelaku zina ini masing-masing ada hukumannya. Baik pezina yang sudah menikah ataupun pezina yang belum menikah. Kemudian selain ayat Al-Quran tersebut, ada sebuah hadis juga yang menjelaskan mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sebagaimana yang diterangkan dalam slide selanjutnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang mempunyai arti yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berzina jika ia sedang beriman dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan pencuri tidak akan mencuri di waktu ia beriman.
Di lain riwayat disebutkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga, sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas jika ia sedang beriman. Jadi dalam hadis ini dapat dijelaskan bahwasannya seorang yang memiliki iman yang kuat tidak akan melakukan perbuatan tercela. Yaitu ada 4 perbuatan tercela berdasarkan hadis tersebut. Yang pertama yaitu zina. Yang kedua yaitu minum minuman keras. Yang ketiga adalah mencuri. Dan yang keempat adalah merampas hak orang lain. Manusia hidup berdasarkan keimanan. Jika imannya kuat, ia tidak akan mudah melakukan yang namanya dosa. Jadi dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasannya perbuatan zina adalah salah satu perbuatan dosa besar yang mana pelakunya nanti akan mendapatkan hukuman baik dunia maupun di akhirat. Kemudian zina juga bisa berakibat buruk, membawa dampak buruk, salah satunya bisa menyebabkan penyakit baik yang berasal dari fisiknya maupun mentalnya. Juga bisa mengakibatkan kerancuan terhadap keturunan bagi si pelaku zina tersebut.